Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Hujan deras sejak Jumat malam membuat sejumlah titik di kota Semarang terendam banjir. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Yana Rahmadina. Yana, selamat sore. Bagaimana situasi terkini? Apakah banjir masih terus merendam kota Semarang? Ya, selamat sore Afi. Situasi terkini di Kota Semarang, terlebih di tempat saya berada saat ini di Jalan Kaligawe, memang masih terendam banjir dengan ketinggian air lebih dari 50 cm, bahkan sempat juga hampir mencapai hingga 1 meter. Dan tentunya air yang menggenang di Jalan Kaligawe ini membuat arus lalu lintas menjadi tersendat. Terlebih juga arah masuk tol Kaligawe terpantau ada penumpukan volume kendaraan yang terlihat baik itu kendaraan pribadi maupun juga kendaraan bervolume besar. Sementara itu untuk cuaca pada hingga sore hari ini memang sudah tidak turun hujan, namun juga kondisinya masih terlihat mendung berawan sehingga dikhawatirkan apabila turun hujan tentunya ketinggian air justru akan semakin naik karena memang Jalan Kaligawe ini sendiri menjadi salah satu titik yang selalu langganan banjir, terlebih lagi juga ketika intensitas hujan sedang tinggi. Jalan Raya Kaligawe ini juga memang biasa menjadi langganan banjir ataupun juga luapan rop karena memang juga ini menjadi salah satu titik untuk lalu lintas kendaraan volume besar ini selalu mengarah ke beberapa titik. Tidak hanya kemudian berdampak pada arus lalu lintas saja, namun juga banjir yang menggenang di Jalan Kaligawe ini berdampak pada warga di sekitar Jalan Kaligawe. Salah satunya juga di beberapa pemukiman sekitar Jalan Kaligawe, terlebih juga masyarakat kemudian bahkan membuat rakit untuk kemudian membantu warga lainnya melintasi banjir, termasuk juga pengendara roda 2. Upaya yang kemudian dilakukan pemerintah Kota Semarang melalui DPU Kota Semarang adalah terus memaksimalkan pompa portable yang dimiliki, paling tidak hingga 25.000 meter kubik untuk menyedot air di Sungai Tenggang sehingga dapat terus mengurangi ketinggian air di wilayah ini. Afi. Baik, Yana Rahmadina, terima kasih atas informasi yang melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah. Dan pemirsa, akibat hujan deras yang terjadi sejak Jumat malam mengakibatkan beberapa wilayah di Semarang terendam banjir. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini dan dampak dari banjir di Semarang, serta sejumlah wilayah lainnya di Jawa Tengah, sudah bergabung pelaksana harian Kalakar Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Tengah, Arief Wahyudi. Selamat sore, Pak Arief. Selamat sore. Iya, Pak Arief, sejauh ini bagaimana situasi banjir yang mengenangi Semarang, termasuk juga beberapa wilayah lainnya di Jawa Tengah? Terima kasih. Jadi bisa kami sampaikan bahwa sore ini kita bersyukur bahwa hujan sudah mulai berkurang sejak siang tadi. Namun beberapa hal yang terjadi adalah sejak tadi pagi terjadi banjir yang sangat luar biasa, khususnya di daerah Mangkang Wetan, di Ngalian, Imamponco, Kaligawe, Tugu, kawasan Bubakan, MT Haryono, dan lain-lainnya. Artinya kalau kami lihat bahwa daerah-daerah ini yang tergenang adalah merupakan daerah-daerah yang selama ini biasa terkena banjir. Namun banjir ini mungkin agak berbeda dengan beberapa kali kejadian banjir yang sudah pernah terjadi karena dalam hujan deras yang sudah 2-3 hari ini mengguyur kota Semarang ada kejadian beberapa tanah longsor. Tanah longsor tersebut di daerah Lampung Sari, Tambak Aji, dan Ngalian ada seorang korban jiwa, dan hal ini juga sudah kita lakukan evakuasi dan pencarian korban sudah ketemu, sehingga dalam hal ini kita akan adakan beberapa hal yang sifatnya adalah pemberian bantuan logistik dan evakuasi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Baik, Pak Arief, kita harus jeda dulu, nanti kita bahas mengenai data sementara jumlah warga yang mengungsi dan juga bantuan apa yang sementara ini dibutuhkan. Kita lanjutkan usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami di Prime Time News. Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Pak Arief, Anda masih bersama kami di sini? Masih.
Oke, baik. Pak, tadi Anda sudah menyebutkan ada sejumlah daerah yang terdampak banjir, termasuk juga adanya bencana tanah longsor di titik lainnya. Lalu bagaimana dengan data? Berapa jumlah pengungsi dan kira-kira apa kebutuhan dari para pengungsi sejauh ini? Baik, jadi terkait dengan hujan besar yang menimbulkan beberapa kejadian tanah longsor saat ini sebenarnya untuk pengungsi tidak cukup signifikan karena pada beberapa lokasi sudah mulai menurun, tapi tercatat ada sekitar 81 hanya mengungsi di beberapa masjid dan beberapa lokasi yang dianggap tinggi. Saat ini terkait dengan kegiatan yang kita laksanakan di Semarang pada kegiatan BPBD, kita telah melakukan penyisiran di kawasan-kawasan yang dirasa rawan terjadinya longsor juga dan terisolasinya masyarakat yang belum mendapatkan bantuan logistik. Nah, saat ini di BPBD telah melakukan backup kegiatan untuk dapur umum, bantuan logistik, dan di Semarang sudah ada untuk tim penyelamat evakuasi banjir yang saat ini standby-nya di Wisma Perdamaian. Di Wisma Perdamaian. Ya, jadi kita ada semacam tim penyelamat evakuasi yang kita koordinasikan bekerja sama dengan TNI, Polri, dan Dinas Kesehatan di Wisma Perdamaian. Termasuk juga beberapa gudang logistik kami untuk diberikan kepada masyarakat terkorban banjir ada di Wisma Perdamaian. Demikian. Apakah ada nomor kontak yang bisa dihubungi oleh warga untuk mencari informasi, Pak Arief Wahyudi? Ya, nomor tadi bisa disampaikan yang sudah kita sampaikan kepada Metro TV. Iya, bisa Anda ulang? 0857 0857 9999 3633. Baik, nomor itu sesuai dengan yang tertera di layar kaca kami. Pemirsa, silakan jika Anda membutuhkan informasi bisa mengontak langsung ke call center BPBD Jawa Tengah. Baik, Pak Arief Wahyudi, kami sempat juga mendapatkan informasi jalur Pantura ternyata mengalami gangguan atau sempat dinyatakan lumpuh. Seperti apa situasinya? Apakah Anda mendapatkan informasi terkini? Ya, jadi kemarin sudah ada laporan dari beberapa rekan dari BPBD di Pekalongan, ada beberapa kejadian jembatan mengalami penurunan, nah, sehingga beberapa lokasi dialihkan ke beberapa jalan alternatif. Hal tersebut saat ini sudah bisa ditangani oleh rekan-rekan dari yang menangani di BPBD dan rekan-rekan di Pekalongan. Demikian. Baik, antisipasi Pak, kita harapkan situasi terutama cuaca bisa menjadi lebih kondusif. Tapi antisipasinya jika ternyata hujan terus turun di daerah Semarang dan juga beberapa daerah di Jawa Tengah, apa yang bisa dilakukan dan bantuan apa yang bisa diberikan? Baik Bu, jadi kami saat ini sudah menyiapkan bantuan logistik yang kami kira cukup, dan kami juga berkoordinasi dengan BNPB pusat. Apabila memang dirasa kebutuhan logistik sudah menipis, kami bisa berkoordinasi bahkan juga dengan teman-teman di kabupaten kota. Artinya kejadian banjir yang saat ini sebenarnya tidak hanya terjadi di Semarang, namun juga terjadi di beberapa kota-kota lain di kawasan Pantura Jawa Tengah, antara lain di Pati, Kudus, Demak. Dan bahkan kalau di beberapa lokasi di Batang Semarang tersebut sudah cukup lama, jadi sudah dimulai dari tanggal 2-3 Februari yang lalu, dan ini masih belum surut gitu. Kami juga melihat ada sejumlah jalan atau area yang kemudian tergenang. Apa yang bisa Anda sampaikan kepada masyarakat yang masih berada di rumah, yang mungkin khawatir daerahnya terkena banjir jika hujan terus turun? Baik, jadi kami menghimbau kepada masyarakat yang terdampak banjir untuk tidak segan-segan berkoordinasi dengan BPBD di masing-masing kabupaten kotanya. Jadi karena selama ini yang terjadi adalah masyarakat belum tahu kemana mereka sebenarnya harus menghubungi ataupun berkoordinasi, sehingga dari kami menghimbau teman-teman dari BPBD Kabupaten Kota juga memberikan call centernya kepada masyarakat supaya mudah dihubungi, begitu Bu. Baik.
Baik, Pak Arief, lalu kami melihat juga tadi ada warga yang masih mencari bantuan. Apakah juga Anda tadi punya nomor kontak di tingkat yang lebih bawah lagi? Adakah selain nomor kontak yang tadi Anda sampaikan? Ada, Bu. Ada, Bu. Jadi kalau misalnya nomor kontak nanti akan kami share ke media sosial kami, Bu. Jadi kalau misalnya teman-teman atau masyarakat di kabupaten kota, sebenarnya ada juga call center di kabupaten kotanya masing-masing, dan itu nanti akan kami share di media sosial kami. Gitu, Bu. Baik, jadi banyak sekali cara untuk bisa mendapatkan informasi. Silakan follow di media sosial BNPD gitu seperti itu. Baik, terima kasih atas informasinya Pak Arief Wahyudi, selamat bekerja.